Pendidikan Kimia B 2018 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu percobaan dalam praktikum anorganik yang berjudul Penentuan Bilangan Koordinasi Kompleks Tembaga 2. Untuk lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut. Judul percobaan dari praktikum ini yaitu Penentuan Bilangan Koordinasi Kompleks Tembaga 2. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan bilangan koordinasi kompleks dengan bahan kristal tembaga 2 klorida dihidrat. Manfaatnya, kita dapat menentukan bilangan koordinasi kompleks dengan bahan kristal tembaga 2 klorida dihidrat. Bilangan koordinasi merupakan bilangan-bilangan yang menyatakan jumlah ruang yang tersedia sekitar atom atau ion pekat dalam apa yang disebut bulatan koordinasi, yang masing-masing dapat dihuni oleh satu ligan monodentat. Suatu ion atau molekul kompleks terdiri dari satu atom ion pusat dan sejumlah ligan yang terikat erat dengan atom atau ion pusat itu. Atom pusat ini ditandai dengan bilangan koordinasi, yakni suatu angka bulat yang menunjukkan jumlah ligan monodentat yang dapat membentuk kompleks yang stabil dengan satu atom pusat. Bilangan koordinasi menyatakan jumlah ruangan yang tersedia sekitar atom atau ion pusat dalam apa yang disebut bulatan koordinasi, yang masing-masing dapat dihuni satu ligan monodentat. Susunan logam-logam sekitar ion pusat adalah simetris. Ion-ion dan molekul-molekul anorganik sederhana seperti NH3, Cn, CeH2o dapat membentuk ligan monodentat menurut Svehla tahun 1985. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk dari ion logam yang berikatan dengan ligan secara kovalen koordinasi. Ikatan koordinasi merupakan ikatan kovalen di mana ligan memberikan sepasang elektronnya pada ion logam untuk berikatan. Kestabilan senyawa kompleks dipengaruhi oleh faktor ligan dan atom pusat. Faktor yang mempengaruhi kestabilan kompleks berdasarkan pengaruh atom pusat antara lain besar dari muatan ion, nilai dan nilai CFSE, dan faktor distribusi muatan menurut Agustina tahun 2013. Adapun alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, buret berfungsi sebagai alat titrasi, gelas kimia berfungsi sebagai wadah untuk menghomogenkan larutan, gelas ukur berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit, pipet volume berfungsi untuk mengambil larutan dalam wadahnya, labu Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah yang akan digunakan dalam proses titrasi, timbangan berfungsi sebagai alat untuk menimbang kristal, spatula berfungsi untuk mengambil kristal dalam wadahnya, batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan, corong biasa berfungsi sebagai alat bantu penyaringan, kemudian kaca arloji berfungsi sebagai wadah yang digunakan apabila akan menimbang kristal. Yang terakhir yaitu labu ukur berfungsi sebagai wadah untuk mengencerkan larutan. Bahan-bahan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, alkohol 96% dan aqueous digunakan sebagai pelarut. Larutan asam klorida berfungsi sebagai larutan standar dalam standarisasi amonia. Kemudian, kristal tembaga 2 klorida pentahidrat adalah bahan utama pembuatan larutannya dan bahan yang akan digunakan untuk penentuan bilangan koordinasinya. Kristal natrium tetraborat berfungsi untuk pembuatan larutan standar. Kemudian, amonium hidroksida adalah bahan utama pembuatan amonia. Kemudian yang terakhir, indikator phenolphthalein. Prosedur kerja yang pertama yaitu penentuan bilangan koordinasi kompleks dengan bahan kristal tembaga 2 klorida dihidrat. Yang pertama, pembuatan larutan CuCl2 0,5 m dan larutan NH3 8,5 m.
pada pembuatan larutan CuCl2 0,5 m ditimbang 1,87 gram kristal CuCl2. Kemudian ditambahkan dengan 50 ml alkohol 96%. Setelah itu dihomogenkan. Kemudian akan ada hasilnya yaitu 50 ml larutan CuCl2 0,5 m. Yang kedua yaitu pembuatan larutan NH3 8,5 m. 25 ml larutan NH4OH 17 m dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian ditambahkan dengan 20 ml alkohol 96%. Setelah itu dihomogenkan. Selanjutnya yaitu standarisasi larutan NH3. Yang pertama yaitu kristal ditimbang. Kemudian setelah itu kristal dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian melarutkan dengan aqueous, setelah itu dihomogenkan. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam labu ukur. Setelah itu ditambahkan dengan aqueous. Setelah itu dihomogenkan sehingga menghasilkan larutan Na2BO4O7 0,05 N. Kemudian setelah itu cuplikan asam klorida dimasukkan ke dalam buret. Setelah itu dipipet 10 ml Na2BO4O7. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan dengan 2 tetes indikator metil jingga. Kemudian larutan dititrasi. Setelah itu titrasi dilakukan sampai warnanya berubah sebanyak 3 kali. Kemudian dimasukkan 10 ml NH3 ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 2 tetes indikator phenolphthalein, kemudian bilas dengan air. Setelah itu larutan dititrasi, kemudian titrasi dilakukan sampai warnanya berubah sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu penentuan bilangan koordinasi kompleks CuNH3 2+ dengan metode titrinometri. Larutan NH3 yang telah distandarisasi dimasukkan ke dalam buret. Kemudian 10 ml CuCl2 dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu tambahkan NH3 ke dalam CuCl2 secara bervariasi sesuai perbandingan mol. Kemudian amati dan catat perubahan warna dan suhu pada setiap penambahan NH3. Selanjutnya buat kurva. Pembentukan senyawa kompleks dalam analisis anorganik kualitatif sering terlihat dan dipakai untuk pemisahan atau identifikasi. Salah satu fenomena yang paling umum yang muncul bila ion kompleks terbentuk adalah perubahan warna dalam larutan kenaikan kelarutan. Banyaknya endapan yang bisa melarut karena adanya pembentukan kompleks menurut Sverla tahun 1985. Ion kompleks CuNH3 4x2+ yang berperan sebagai logam pusatnya adalah ion logam Cu2+ menurut Rosbiono tahun 2008. Kesimpulannya, bilangan koordinasi kompleks tembaga 2 yaitu 4 dengan rumus ion kompleks CuNH3 4x2+.